Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 9 saham sektor finance, terutama bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di harga 6.800, cuman Google Finance belum update, dan kalau dilihat transaksinya ada di 9,3 triliun, naik 0,05% ke harga 6.900. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG tutupannya di 6.900. Jadi candlenya bagus, hijau, emer, bodinya bagus, ekor panjang, konfirmasi bisa swing low, dan siap-siap hari Senin bisa digas lagi ke atas ya. Bisa jadi false breakdown, trendline downtrend, dan naik lagi. Peluang besar sih masih mencoba ke atas seminggu ya. Targetnya masih sama 7.100. Setelah itu koreksi ya, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja 6.960 lewat nggak Senin Selasa. Kalau lewat sangat mungkin ke 7.100 seminggu ke depan. Tapi konfirmasinya memang 6960 resisten kuat semenjak Desember 2022 ya. 6960 tembus itu sangat berpeluang ke 7.100. Setelah itu ya siap-siap aja, peluang besar sih ada koreksi ya. Biasanya September koreksi, Oktober koreksi konsol ya. Ya kita lihatlah di Agustus nih kapan mulai koreksinya. Apakah awal Agustus langsung turun, ya kita lihat aja nanti. Kalau dia awal Agustus atau minggu depan jebol 6.850-nya ya bisa gagal, bisa konsol dan turun. Hati-hati tuh ya untuk IHSG seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 8.875, terkoreksi 0,28%. Langsung saja ke teknikalnya, BBNI hammer 8.800 mantul dan harus rebound juga minggu depan. Kalau dilihat volume buangan itu cukup besar, tapi hari ini Jumat ada buying power. Kenapa? Ekornya panjang. Berarti cukup oke ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer harus rebound. Dan BBNI ini dari 4 bank besar, BMRI, BBCA, BBRI, BBNI yang masih di bawah, masa nggak ditarik-tarik? Kita lihat aja. Harusnya Senin atau Selasa mulai digas ke atas. Tembus 9.000 tuh udah sip. Siap-siap mengarah ke atas lagi ya. Untuk BBNI saya juga punya dan ya masih floating loss karena beli di 9.100 seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang kembali all time high ke harga 5.700, menguat 1,33%. Langsung saja ke teknikalnya, BMRI luar biasa, all time high lagi dia ya, naik lagi, kuat nggak? Kemana sih arahnya kondisi seperti ini ya? Pola cup and handle-nya ini mungkin cuman kayaknya sih terlalu tinggi kalau sampai naik ke 6.000 ya. Tapi namanya market, apapun bisa terjadi kan. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang tuh sangat beresiko untuk dibalas dia turun. Pasti ada koreksinya nggak? Pasti ada. Nggak ada lagi 100% pasti ada koreksinya 1-2 bulan ke depan. Itu dalam nggak? Peluang besar ya dalam. Tapi ya kemungkinan nggak lebih dari 25% lah, kecuali crash market, memang sentimen dari makro, mikro, ekonomi ya mungkin aja crash. Tapi kalau koreksi biasanya yang sesuai tahunan di mungkin akhir Agustus sampai September atau Oktober ya maksimal menurut saya pun nggak lebih dari 20%. Itu aja. Atau Bapak Ibu kalau nekat beli harga sekarang nanti 20% turun koreksi baru tambah ya silahkan juga ya, seperti itu. Atur aja bagaimana strateginya. Kalau ditanya baru beli harga sekarang, kenapa baru beli harga sekarang? Kenapa lagi di bawah nih nggak beli? Tunggu ke trigger dia naik ya. Memang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu, ke trigger saham yang lagi hijau. Banyak influencer bilang beli saham yang lagi hijau. Iya, beli lagi hijau, scalping di saham yang lagi hijau, bener. Tapi lihat juga hijaunya tuh di mana. Kalau beli saham scalping yang sudah naik 20-30%, kalau di bawah guyur gimana? Kalau siap stop loss sih nggak masalah, tapi kemungkinan besar kena stop loss ya kalau beli harga-harga atas tuh. Itu aja kalau scalping. Kalau swing ya mestinya nggak beli harga atas ya, nggak terlalu tinggi lah atasnya. Bisa beli buy on break, cuman ya nggak seperti ini juga beli di all time high-nya seperti itu ya. Ini contohnya dia all time high dan habis itu koreksi cukup dalam. Coba hitung berapa dia koreksinya, 18% aja kan. Kalau misalnya dari atas nih 18% cukup dalam juga ya, bisa ke area 4.600. Mungkin dinaikin dulu ya, bisa jadi 6.000 dulu baru koreksi
sekitar 18% pas di area 5 ribuan. Ya mungkin aja seperti itu skenario bandarnya ya. Namanya bandar tuh kan ya tergantung mereka. Tapi ya mereka punya skenario nggak semau-maunya juga nurunin barang ya. Seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.700 menguat 0,88%. Langsung saja ke teknikalnya. BBRI kemungkinan besar tetap mengarah ke 5.800, bisa all time high lagi ya. Mungkin nggak sampai 6.000 ya, namanya market apapun bisa terjadi ya. BMRI udah mengalahkan BBRI ya. BMRI udah di harga berapa nih tadi? BMRI udah di harga 5.700, BBRI 5.700 sama harganya ya. Dan kalau menurut saya tetap bisa naik lagi BBRI ke tadi 5.800 ya, kalau bisa maksimal 6.000 ya sangat bagus ya. Tapi itu kecil kemungkinan, tapi namanya market bisa aja terjadi. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat kalau ISG nembus lagi 6.900 atau 6.950-nya, BBRI akan all time high lagi 5.800 seperti itu. BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di 9.125, terkoreksi 1,08%. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA kalau kondisi seperti ini dia belum all time high ya. All time high-nya tuh di 9.400. Oh sama ya. Kalau dia bisa lewat satu tick tuh all time high. Apakah mungkin all time high dia di bulan Agustus? Kita lihat aja ya. Kalau dilihat supportnya ada di 8.950 sampai 9.000 itu. Ya, seperti itu aja untuk BBCA. Kalau dilihat volume meningkat, kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer terbalik agak rawan sih. Kalau hammer terbalik tuh biasanya nih, dia all time high menyentuh 9.400, hammer terbalik dan turun. Hati-hati nih kalau dia jebol. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang beli di 9.125, kalau mau pakai stop loss gagal bertahan di atas 8.900 sekitar 3% seperti itu, cut aja dulu kalau mau pakai cut loss. Kalau nggak mau pakai cut loss silahkan juga. Seperti itu untuk BBCA. Kalau saya lebih ke wait and see, lebih ke BBNI itu menarik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1.300, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN kembali rebound, dan apakah ini jadi swing low? Kalau benar ini swing low karena buying power cukup kuat, mestinya Senin nggak merah. Kalau Senin merah jelek. Senin harusnya rebound. BBTN ini salah satu yang false break juga ya. Padahal momentumnya bagus, dia membentuk pola pattern flag, harusnya bisa naik sampai 1.400, gagal di 1.395, dah dibantai turun lagi ya. Apakah ini momentumnya di Agustus? Kita lihat aja. Pokoknya seminggu ke depan jangan turun dari low-nya hari ini 1280. Kalau membentuk low baru, menurut saya lemah, bahkan bisa ke 1.200 1.220 itu untuk BBTN. Jadi BBTN harus rebound Senin Selasa. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup dari 3.160, terkoreksi 1,25%. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN jatuh lagi dari 3.200. Toleransinya sih kalau yang punya ya, beli harga penutupan, toleransinya itu nih, neckline-nya ini 3.100, jebol itu false break dan turun. Kalau mau bagus memang harusnya nggak koreksi lagi, Senin langsung rebound kembali ke 3.200, itu bagus. Tapi kalau dia turun uji support, hati-hati itu, jebol tinggalin aja. Menurut saya seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup dengan 3.010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Arto harus rebound juga, nggak boleh turun lagi di bawah 2.930. Kalau sampai merah Senin jelek Arto ya. Seperti itu aja untuk Arto. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer volume besar berarti ada buying power ya, indikasinya seperti itu. Pokoknya ya tadi, kalau hammernya tiba-tiba di candle merah jebol 2.920, tinggalin, harus rebound. Jadi kalaupun mau cut loss sekitar 4% out aja. Jadi Senin Arto harus rebound. Jadi seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di 1.205, terkoreksi 0,41%. Langsung saja ke teknikalnya. NISP pelan-pelan mulai turun kan, jebol 1.250 dan ya turun lebih dari 3% udah. Ini kemana arahnya? Kemungkinan besar tetap ke bawah. Kalau saya tunggu di 1.150 ini ya. Jadi ini kemungkinan besar sudah mulai distribusi untuk NISP. Kalaupun rebound, menurut saya kepentok dia di 1.250 dan siap-siap turun lagi. Targetnya masih sama 1.140 1.150. Terdekatnya ke situ dulu untuk NISP. Jadi untuk NISP menurut saya wait and see dulu aja ya. Kecuali Bapak Ibu yang bisa scalping,
lihat kalau Senin ada buying power, manfaatin mungkin cari persentase 2%, 3%, ya silakan. Tapi tradingnya pakai cara scalping. Kalau mau belajar scalping itu di kelas scalping Borneo Trader itu diajarin. Mau di saham big cap, second liner, third liner, gorengan bisa semua. Bisa digunakan juga untuk entry saham-saham swing trade ya. Seperti itu. Ya, mau di market lagi bearish, bullish, sideways, tetap bisa, ada peluang. Seperti itu. Kalau tertarik, klik aja link yang ada di deskripsi daftar kelas scalping. Seperti itu. NSP, langsung saja ke saham terakhir ada BNGA yang ditutup di 1610 sama harga penutupan hari sebelum. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA rebound lagi, ya mantul lagi dia dari 1580. Jadi kondisi seperti ini ya, ini kan candle hammer nih, udah kelihatan. Ini harusnya sinyal balik arah ke atas lagi. Kalau sampai dia merah minggu depan jebol 1580, gagal, dibawa turun ke bawah. Apalagi BNGA tuh naiknya sudah sangat tinggi, bukan cukup tinggi lagi, sangat tinggi. Jadi kalau dia jebol 1580 distribusi turun ke bawah, targetnya 1400 untuk BNGA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.